Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang AI, Artificial Intelligence, dalam publikasi ilmiah. Jadi seperti kita ketahui, Artificial Intelligence atau AI ini saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat dan mungkin bisa ada beberapa yang berpendapat mungkin bisa menggantikan pekerjaan beberapa jenis pekerjaan. Nah, dalam kaitannya dengan penulisan artikel ilmiah, ini beberapa mungkin saat ini secara umum dipandang seperti apa? Ini salah satu contoh saya ambil dari penerbit Springer Nature. Ini yang banyak menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah yang berkualitas. Jadi salah satunya menurut Springer Nature untuk authorship AI ini, jadi menurut ini Large Language Models atau LLMS, misalnya ChatGPT, ini tidak memenuhi kriteria untuk menjadi authorship atau penulis. Tetapi ini boleh dipakai untuk tujuan memperbaiki penulisan, misalnya dalam kemudahan kebaca supaya mudah dibaca dan gaya bahasa atau style tanpa perlu dideklarasikan. Untuk image, generative AI image ini tidak diizinkan, tetapi ada kekecualian, yaitu image atau art yang dibuat oleh agen berdasarkan kontrak yang secara hukum legal. Kemudian image dan video yang secara langsung diacu dalam potongan yang secara khusus tentang AI. Jadi tentang AI dan akan direview terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, pemakaian AI yang dikembangkan dengan dilandasi himpunan khusus data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini saat ini mungkin kondisinya seperti ini. Kemudian pemakaian AI oleh peer reviewers ini tidak diizinkan. Tapi jika pada bagian tertentu digunakan, ini harus dideklarasikan secara transparan. Untuk editorial, ini kadang-kadang digunakan untuk mendukung membuat isi aksesoris seperti rangkuman, tetapi selalu diedit dan diperiksa faktanya. Jadi ini sebagian besar barangkali penerbit ternama yang masih memandang AI seperti ini. Ini hanya salah satu contoh yang saya ambil dari Springer Nature. Nah, mungkin ini praktik terbaik menggunakan AI ini ini untuk kita ya, ketika menulis manuskrip ilmiah. Jadi menurut ini ACS Nano ini yang ditulis tahun 2023 tapi mungkin masih relevan saat ini, bahwa AI language bots are incapable of understanding new information, generation insight, or deep analysis which would limit the discussion within a scientific paper. Jadi ada keterbatasan dalam AI bots, yaitu ketidakmampuannya memahami informasi baru, pandangan ke depan, dan analisa yang dalam. Tetapi memang kekuatan LLMs seperti ChatGPT itu adalah yang pertama, membantu memecahkan kemandekan mental ketika menulis. Ketika kita berjuang membuat kalimat pertama. Ini memang ya kita alami sendiri, kita seringkali sulit untuk menulis kalimat pertama. Nah, ini mungkin bisa dibantu dengan AI dengan membuat prompt singkat, kemudian ini kita bisa mendapatkan ide untuk menulis. Yang kedua adalah membuat analogi yang menarik. Ya. Jadi ketika diprompt dengan benar dan menghasilkan jalinan yang tampak kreatif antara konsep dan ide yang berbeda, mungkin ada konsepnya, idenya berbeda, meskipun ini memerlukan pemeriksaan realitas, tapi tetap harus diperiksa realitasnya untuk menjamin bahwa jalinan konsep dan ide yang nampaknya berbeda ini yang dibuat oleh AI ini tetap masuk akal, tetap ada dalam logika yang benar. Kemudian yang ketiga, digunakan secara efektif untuk memperbaiki judul. Misalnya untuk judul, juga untuk memperbaiki abstrak dan kesimpulan dari manuskrip. Jadi kalau kita sudah menulis, kemudian
judul, abstrak, dan kesimpulannya bisa kita minta bantuan AI untuk memperbaikinya. Yaitu apa? Agar sesuai dengan parameter jurnal dan kecocokan yang lebih baik pada ruang lingkup dan pembaca jurnal tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi referensi untuk topik tertentu. Nah, ini kenapa? Yang mungkin saja oleh pencarian literatur konvensional seperti Google dan seterusnya ini tidak terdeteksi. Dengan AI mungkin kita bisa teridentifikasi. Yang kelima, menyediakan panduan pada struktur penulisan. Nah, dengan memecah topik sulit menjadi bagian-bagian lebih kecil. Jadi kalau kita topik sulit biasanya kita cenderung untuk menulis dalam kalimat panjang. Nah ini kadang-kadang kalau kalimat panjang memang susah untuk dipahami. Maka lebih dengan menggunakan bantuan AI kita bisa memecah kalimat itu menjadi kalimat pendek tetapi mudah untuk dipahami dengan makna yang kita harus cek sama dengan apa yang kita maksudkan. Kemudian yang keenam, menaikkan medan permainan dengan memfasilitasi komposisi oleh orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak terbiasa berbahasa Inggris, mungkin mau membuat gaya bahasa yang macam-macam itu sulit sekali. Nah ini kita bisa minta bantuan AI untuk bisa membuatkan kalimat sesuai dengan ide kita. Kemudian yang ketujuh, membantu penulis menjadi lebih mendalam. Jadi membantu penulisan menjadi lebih mendalam ketika membahas sebuah topik dengan mengingatkan pada aspek yang belum dipertimbangkan. Mungkin kita lupa ada aspek tertentu yang harus dipertimbangkan dalam menulis itu untuk kedalaman topik yang kita bahas. Dengan AI, mungkin AI bisa menambahkan topik-topik yang kita lupa itu tadi. Kemudian yang kedelapan, menyediakan pengetahuan dalam bidang di mana seseorang tidak begitu familiar. Mungkin kalau saya dari bidang teknik kimia, tidak begitu familiar kadang-kadang dengan istilah-istilah di elektro, tapi saya belajar tentang elektrokimia. Nah, itu bisa membantu saya untuk bisa menginterpretasikan hasil dari penelitian saya tentang elektrokimia dari sudut pandang elektro. Barangkali bisa seperti itu. Kemudian yang ke-9, mengembangkan kode untuk Python ya, terutama karena sekarang bahasa pemrograman yang populer adalah Python atau bahasa komputer lain. Ini barangkali kekuatan dari LLMS yang bisa kita manfaatkan. Nah, tetapi ketika menggunakan LLMs, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mungkin cepat dan mudah pemakaiannya. Ini cepat ya memang. Tetapi barangkali terlalu mudah jika seseorang gagal menggunakannya secara bertanggung jawab dan dengan hati-hati. Jadi karena cepat dan mudah, mungkin udah begitu kita dapat, kita submit gitu mungkin ya. Yang kedua mungkin digunakan untuk menulis dan mengganti pemikiran kritis dan review literatur mendalam yang merugikan pengguna. Bisa saja merugikan ini. Kenapa? Karena dalam kasus mahasiswa misalnya, mahasiswa ini mungkin mahasiswa dokter kita ini baru pertama kali belajar menulis. Ini adalah manuskrip pertama yang ditulis berdasarkan pada hasil penelitian laboratorium selama beberapa waktu. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Nah, ketika ini digantikan pelatihan, melatih kreativitas, melatih menulis, ini digantikan oleh AI, ini akan merugikan mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, mungkin mengarah ke sains yang originality-nya kurang. Ya, seperti pemotong cookies saja, tidak menarik, bisa jadi menjadi tidak menarik jika tidak digunakan hanya sebagai titik lompatan untuk sains yang kreatif. Jadi LLM ini sebaiknya hanya digunakan sebagai titik lompatan. Kreativitasnya tetap ada pada kita sebagai manusia yang memiliki pemikiran dan otak. Kemudian yang 4, mungkin digunakan tanpa membaca paper sesungguhnya. Karena hanya membaca AI, kita hanya mengandalkan pada AI untuk membaca dan menginterpretasikan. Yang mendukung klaim yang dibuat oleh penulis, ini yang juga mungkin bisa berbahaya. Yang kelima, mungkin gagal menyediakan kedua sisi topik yang kontroversial. Mungkin ada 2 topik yang satu berpandangan. Ini salah satu contoh misalnya dalam kajian ilmiah ada yang
eh, mungkin seperti material berpori ya yang baru-baru ini mendapatkan hadiah Nobel MOF, pada saat dikenalkan menurut penemunya pada saat itu sulit untuk mendapatkan dana dan pengakuan. Kenapa? Karena pada saat itu orang berpikir ini kontroversial. Kenapa sudah ada misalnya zeolit yang memiliki rongga dan pori-pori yang sangat besar dengan teknologi pembuatan dan pemeriksaannya sudah established, kenapa harus digantikan dengan MOF yang metal organic framework yang cara membuatnya susah. Tapi ternyata, nah setelah bertahun-tahun ini akan kontroversial. Ini adalah masa depan. Tetapi ternyata setelah beberapa waktu kemudian, penemu MOF ini mendapatkan hadiah Nobel. Yang dulu ditentang oleh orang-orang yang kita sudah ada zeolit. Mungkin itu. Jadi LLM, jadi AI ini tidak dapat menyatakan konsep yang disruptif. Ya. Jadi ini yang jadi kalau ada topik kontroversial, kalau kita tidak inputkan, ya AI tidak akan bisa membuat ini, membahas dari dua sisi. Kemudian mungkin yang keenam yang perlu diperhatikan, mungkin AI ini mewarisi bias bawaan. Ya, jadi kalau yang membawa informasi yang mengajari AI ini bias, ya dia akan kebawa terus. Dan ini akan terus terbawa dalam kepalsuan industri ilmiah nanti jadinya. Yang ketujuh mungkin menghasilkan kalimat yang tidak berpandangan ke depan. Ya, tidak insight ke depannya tidak ada. Karena apa? Karena ya AI ini mungkin merangkum perjanjian tanpa intervensi pengguna. Yang kedelapan, mungkin menuju ke peningkatan pengiriman perspektif, accounts, dan review. Tapi ini mungkin penting ya, Kak. Bisa membantu dalam membuat manuskrip yang sifatnya perspektif, accounts, atau review. Jadi review. Yang nuansanya adalah kurang dalam garis cerita dan diskusi berpandangan ke depan. Jadi kurang diskusinya yang berpandangan ke depan kurang. Tapi AI memang bisa membuat tulisan yang berdasarkan pada apa yang sudah ditulis orang, informasi yang sudah ada, gitu ya. Yang kesembilan mungkin menghasilkan luaran yang tidak benar atau yang terkini ditunjukkan salah. Jadi yang terkini mungkin ada yang salah, yang dulu mungkin benar, kemudian ada yang lebih memperkuat argumen dan ini bisa. Nah, AI tidak bisa mengidentifikasi itu. Yang ke-10 mungkin memaparkan tantangan utama berkaitan dengan pelaporan temuan yang relevan secara klinik. Ini mungkin yang membutuhkan transparansi dalam laporan luaran. Nah, dalam hal tertentu ini ada yang harus disembunyikan, belum boleh dipublikasikan. Mungkin ini yang kalau itu masih laporan yang masih belum dipublikasikan, AI juga tidak akan bisa membuat diskusi tentang hal itu. Nah, mungkin rekomendasi pemakaian LLMS mungkin saat ini ya, barangkali di masa depan bisa jadi berubah dengan kondisi saat ini. Yang pertama, pengakuan. Jadi dalam acknowledgement dan experimental section, kalau kita menggunakan LLM atau AI untuk menulis manuskrip, jadi ini harus diakui. Tunjukkan dengan jelas bagian mana, dan sediakan prompt dan pertanyaan dan atau transkrip dalam supporting information. Jadi prompt-promptnya ditulis dalam supporting information. Dan ini diakui dalam acknowledgement dan experimental section. Yang kedua, ingatkan co-authors dan kita sendiri bahwa luaran LLMs hanyalah draft yang sangat awal. Luaran tidak lengkap, mungkin mengandung informasi yang tidak benar, bisa jadi. Dan setiap kalimat dan setiap kalimat dan pernyataan harus dipertimbangkan secara kritis. Jadi kita harus periksa, dan diperiksa lagi kalau kita menggunakan AI. Yang ketiga, jangan menggunakan teks verbatim dari LLMS. Jadi ini bukan kalimat kita sendiri. Ya. LLMS mungkin juga menggunakan kembali kalimat dari sumber lain yang bisa jadi mengarah kepada plagiarisme yang tidak disengaja. Yang keempat, citasi yang disarankan oleh LLMS perlu diverifikasi dengan literatur asli. Kenapa? Karena LLMS dikenal bisa jadi membuat citasi yang salah. Yang kelima, jangan memasukkan LLM sebagai co-author. Jadi LLM tidak mampu membuat ide baru
atau menyusun diskusi berdasarkan hasil baru. Karena membuat ide baru dan menyusun diskusi berdasarkan hasil baru itu adalah domain dari kita sebagai manusia. Yang keenam, LLMs tidak mampu dimintai tanggung jawab, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban untuk suatu pernyataan atau pelanggaran etika. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah jangan mengizinkan LLMs atau AI merebut kreativitas dan pemikiran mendalam kita. Gunakan AI untuk mengembangkan horizon dan pencarian gagasan baru, tetapi bukan untuk mematikan kreativitas, merebut kreativitas dan pemikiran kita. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemakaian AI dalam penulisan publikasi ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi mungkin yang terakhir sebelum, karena makalah ilmiah tergantung pada data yang dihasilkan oleh manusia dan interpretasi yang dihasilkan oleh manusia. Cerita ilmiah membutuhkan kreativitas dan know-how yang akan sulit untuk direplikasi menggunakan bot bahasa yang berbasis AI. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe channel Elkimcore. Terima kasih.